Kesuksesan membuat manusia semakin lupa tentang betapa rapuhnya dirinya. Maka ketika disentil, ketika gagal, ketika jatuh, wah udah ambiar. Nah, di situ Paulus menyadari bahwa harta rohani yang dia terima itu disadarinya ada dalam bejana tanah liat yang rapuh. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi jalan-jalan. Karena dalam renungan kali ini saya sedang berada di kota Malang. Lagi ngapain Romo? Kok jalan-jalan terus? Sekarang saya sedang ikut rapat Dewan Pimpinan LBI, Lembaga Biblika Indonesia, untuk membicarakan rencana-rencana evaluasi LBI ke depan. Bersama saya, ini tamu agung nih, tamu besar ini. Dialah saksi hidup bagaimana perjuangan seorang Romo Yosef di kota Roma. Dia tahu borok-borok saya, dia tahu bagaimana pergulatan saya. Tapi nanti dulu saya juga tahu borok-boroknya dia. Jadi waktu tahun 2008 saya berangkat ke Roma untuk studi di Biblikum, kitab suci. Itu kami harus belajar bahasa Itali dulu 3 bulan lamanya. Itu kami harus tinggal di sebuah wisma tempat uskup-uskup biasanya di atas kota Vatikan. Nah, kami ini satu kamar selama 3 bulan, bayangin coba. Nah, kita perkenalkan diri dulu. Halo Romo, perkenalkan nama Romo, usia, tabisan, dan sekarang tugas di mana? Baik, terima kasih. Saya Romo John Pilis dari Keuskupan Atambua. Usia tabisan saya 19 tahun. Saya sekarang ditugaskan oleh Uskup untuk menjadi pastor pembantu di sebuah paroki di Keuskupan Atambua, namanya Paroki Fulur. Terima kasih. Luar biasa, 19 tahun jadi pastor. Saya aja baru 17 tahun. Romo Pilis ini dulu rajin sekali waktu belajar. Rajin jalan-jalan kalau nggak salah. Romo Pilis dulu masih ingat gak kita satu kamar gitu kita belajar bahasa Itali di sebuah kampus Urbaniana namanya. Gimana sih Romo? Apa betul kalau belajar kitab suci itu bisa santai-santai atau memang harus dedikasi tekad bulat? Pokoknya pagi jadi malam, malam jadi pagi, pagi jadi siang gitu ya. Bagaimana pengalaman Romo waktu itu? Ya, belajar kitab suci ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya. Kerja ekstra sangat dibutuhkan karena kita harus menggunakan bahasa asing untuk belajar bahasa asing. Itu yang luar biasa sulitnya di situ. Kursus bahasa Italia beberapa bulan, lalu harus belajar bahasa Ibrani dan Yunani. Wow, kepala pusing. Jadi setiap saat, setiap waktu hanya digunakan untuk belajar, belajar, dan belajar. Itu. Jadi maksudnya Romo Pilis tuh kita berangkat ke Roma belajar bahasa Itali dulu. Lalu setelah 3 bulan belajar bahasa Itali, kita harus belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani dalam bahasa Itali. Nah itu kan Italinya aja masih babak belur harus belajar Yunani Ibrani. Saya merasa beruntung karena sebelum berangkat ke Roma, saya sudah 2 tahun dulu kursus bahasa Itali di kedutaan Itali. Tetapi tetap ketika masuk ke Roma kayak kambing ompong. Ini dosen-dosen ngomong apa, ngomongnya cepet sekali, seolah-olah kita tuh udah ngerti, padahal mereka ngomong kita juga nggak ngerti apa-apa. Roma Pilis, kenapa belajar kitab suci itu harus belajar bahasa Yunani, Ibrani minimal? Karena kan kita harus belajar bahasa lain juga ya. Ada Jerman, ada Prancis, ada Spanyol, ada bahasa Inggris, ada bahasa Aram, bahkan Arab juga kami belajar. Itu kenapa sih harus susah-susah dulu belajar bahasa aslinya, Romo? Ya, kitab suci itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Jadi ketika belajar kitab suci, kita perlu tahu paling kurang itu bahasa aslinya, sehingga kita bisa dekat kepada penerjemahan dan penafsiran yang tepat tentang apa yang dimaksud dalam kitab suci itu. Maka sangat tidak masuk akal kalau kita belajar kitab suci tanpa belajar bahasa aslinya. Terima kasih. Karena seperti sudah saya katakan, kalau kita belajar baca kitab suci, kita harus sadar ada the world
behind the text, the word of the text, dan the word in front of the text. Apaan itu, Romo? Jadi the world behind the text adalah dunia di mana yang menjadi latar belakang penulisan kitab suci. Misalnya ketika zaman Musa, waktu itu apa yang sedang terjadi? Siapa yang berkuasa? Firaun Mesir yang mana? Situasinya seperti apa misalnya? Kemudian di zaman Daud, waktu itu situasi politiknya bagaimana? Situasi ekonominya, situasi sosialnya, situasi religiusnya. Termasuk di zaman Yesus, di zaman Paulus, di zaman gereja perdana. Dunia yang menjadi latar belakang penulisan kitab suci. Dunia yang dihidupi oleh tokoh-tokoh kitab suci yang tidak serta-merta semuanya ditulis dalam kitab ini. Itu harus digali dengan sebuah pendekatan yang namanya historis kritis. Kita harus tahu ketika Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, itu pertama-tama apa yang ada di kepalanya Paulus tentang jemaat di Korintus. Kita harus tahu jemaat Korintusnya lagi ngapain, lagi kenapa. Kok Paulus sampai-sampai misalnya berkata tentang kasih karunia misalnya. Nah, kemudian ada the word of the text. Kita lihat teksnya ini. Teksnya nulis apa? Teksnya berbicara apa? Ini yang harus kita dalami, yang tadi seperti Romo Pilis bilang ditulis dalam bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Bahkan beberapa kitab ditulis dalam bahasa Aram. Dan tidak mudah loh saudara-saudara menerjemahkan dari bahasa asli ke bahasa Indonesia. Karena tegangannya itu ada dua. Yang pertama, kita bisa aja menerjemahkan yang paling bisa mudah dimengerti oleh pembaca zaman sekarang. Tetapi seringkali kita mengkhianati teks asli karena tidak mudah menerjemahkan sebuah kata dalam bahasa asli ke bahasa kita. Atau kalau kita mau menerjemahkannya secara harafiah gitu ya, susah untuk dimengerti oleh pembaca zaman sekarang. Nah, kemudian juga ada the world in front of the text, yaitu dunia kita. Kita pembaca kitab suci. Siapa kita misalnya waktu zaman pandemi? Orang-orang yang sedang menderita di zaman pandemi membaca kitab suci pasti berbeda dengan orang-orang di tahun 98, masa Orde Baru berganti ke masa reformasi, masa misalnya nanti 20 tahun lagi misalnya di dunia modern kontemporer membaca firman Tuhan itu seperti apa. Nah, dari pengalaman Romo Pilis, John Pilis ini, Romo di Roma paling suka waktu itu pergi kemana, Romo? Kita bongkar ya saudara-saudara ya. Saya paling suka pergi ke sebuah pasar tradisional namanya Vittorio Emanuele II. Karena pasar ini pasar tradisional yang menyediakan semua kebutuhan hidup seperti yang saya alami di Indonesia, terutama di Timor. Di sana ada makanan-makanan yang khas Indonesia, khas Timor, bahkan ada di semua di sana. Jadi saya sering ke sana untuk bisa membawa pulang bahan-bahan itu untuk dimasak sendiri di kolejo, di asrama gitu. Jadi kalau orang-orang kita ke perpus, dia ke pasar malah saudara-saudara. Emangnya punya banyak duit, Romo? Kan di sana uang saku kita kan terbatas. Ya, itu dihemat-hemat dan digunakan seperlunya untuk paling kurang menambah semangat belajar bahwa saya harus kembali untuk menikmati makanan-makanan ini di Timor, tetapi setelah menyelesaikan studi saya begitu. Oke, pinter. Nah, saudara-saudara, jadi begini, kalau Romo John Pilis ini sukanya waktu studi itu dia ke pasar. Dia beli makanan yang dia suka, dia masak gitu ya. Kalau saya sukanya main badminton waktu itu. Jadi kalau belajar kitab suci, belajar bahasa yang banyak kayak gitu, perlu strategi. Perlu bagaimana nih ngakalinnya supaya nggak bosen, supaya nggak jenuh, supaya kayaknya tuh hidup tuh cuman apa ya, buku-buku, diktat-diktat tebel, kamus-kamus itu. Jadi harus dinikmati. Nikmatinya caranya bagaimana? Ya cari apa yang kita suka di sela-sela. Jadi harus pinter-pinter. Nggak bisa setiap hari ke pasar, setiap hari main badminton juga nggak bisa. Harus pinter-pinter bagi waktu. Nah, Romo John Pilis, kan Romo lihat saya waktu kita 3 bulan di sekamar gitu ya. Lalu kita juga satu asrama selama 4 tahun. Gimana sih seorang Romo Yosef waktu belajar? Saya kan selalu bilang saya ini anak bodoh, tapi saya tekun. Gimana kesaksian hidup nih? Silakan Romo John Pilis. Iya,
Romo Yosef ketika pertama bertemu di Roma menjadi inspirasi untuk kami yang lain karena semangat dan daya juangnya yang begitu luar biasa. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa sebenarnya dia sudah memiliki basic bahasa Italia, tetapi ternyata perjuangannya luar biasa. Kami yang belum pernah belajar menyentuh bahasa itu, akhirnya harus berjuang ekstra berkat inspirasi yang diberikan oleh Romo Yosef ini. Luar biasa. Akhirnya kami harus berjuang ekstra begitu. Jadi tidak bisa main-main, sungguh-sungguh. Yang sudah tahu saja sudah begitu berjuang. Apalagi kita yang belum tahu. Wow, perjuangan yang sangat-sangat menuntut pengorbanan. Oke, kan dulu kami belajar di sebuah tempat namanya Biblikum, pusat studi kitab suci. Itu di tahun pertama kami harus ujian. Ujiannya berkali-kali, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, yang bikin kepala itu kering dan terbakar. Karena setiap hari itu, misalnya dari pagi sampai siang itu bahasa Yunani dulu. Nanti siang sampai sore baru bahasa Ibrani. Belajar kosakata, belajar grammar. Yang satu besok tambah lagi, yang kemarin kita pelajari lupa. Kan manusia itu kan lupa luar biasa. Nah, dari pengalaman itu saya mau mengajak Romo John Pilis dan juga para penonton untuk melihat dan memahami betul yang dikatakan oleh Santo Paulus dari suratnya kepada jemaat di Korintus, tepatnya 2 Korintus bab 4, soal harta rohani dalam bejana tanah liat. Betul-betul seorang Paulus, seorang pewarta loh. Dia betul banyak menulis surat-surat, banyak membimbing gereja perdana untuk mengenal Kristus, pewartaannya, perjuangannya, kegigihannya. Dari situ kita bisa melihat kalau orang mau belajar kitab suci, mau memahami firman Tuhan, belajarlah seperti Paulus. Gigih luar biasa, pantang menyerah, meskipun ditolak, meskipun dianiaya, meskipun disiksa, dia tidak mundur sedikit pun, dia tetap percaya pada Tuhan yang dia imani. Kemudian juga ketika dia hebat, ketika dia berhasil, ketika dia dielu-elukan, dia tidak menjadi sombong. Nah, saudara-saudara terkasih, dari Paulus kita bisa belajar dan bertanya-tanya sebetulnya. Berkaca dalam dunia kita, banyak orang-orang hebat, orang-orang pinter, kok gagal? Banyak orang-orang yang sudah di atas, kok jatuhnya cepat? Menurut Romo John Pilis, fenomena seperti itu bisa dilihat seperti apa? Kok banyak ya orang-orang hebat malah jatuh? Gimana menurut Romo? Apakah ada yang kurang dalam diri mereka? Ya, kelihatannya yang kadang-kadang orang itu jatuh karena sebenarnya lupa diri. Lupa bahwa sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan itu tentu semata-mata bukan karena kehebatan sendiri, bukan karena perjuangan sendiri, tetapi karena rahmat dan berkat Tuhan. Hanya karena Tuhan, maka kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, kita juga belajar dari Santo Paulus yang bermegah bukan karena dirinya, tetapi bermegah karena ia berhasil mewartakan Injil Tuhan. Begitu. Karena gini, kalau orang hebat dalam pelayanan, lama-lama dia ada godaan, bukan lagi Tuhan yang dia layani, tetapi dirinya sendiri. Dia bisa melakukan apa-apa yang hebat-hebat, yang keren-keren, yang luar biasa, tapi ada godaan kalau tidak didalami sungguh-sungguh, tidak dimaknai, semua lampu sorot harus mengarah ke dia. Lama-lama yang diwartakan adalah dirinya, bukan Yesus yang dia wartakan. Tuhannya hanya menjadi nomor 2, hanya menjadi tempelan dan sekunder. Termasuk juga ketika dipuji-puji, dia akan merasa, merasa paling hebat, paling pintar, paling luar biasa, paling benar. Tapi ketika ditolak, dia akan hancur-hancuran luar biasa. Tapi Paulus ini luar biasa, dia berkata seperti ini di 2 Korintus bab 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ini ternyata menjadi rahasia bagi para aktivis, bagi para pewarta, bagi semua umat beriman. Bahwa
kita bisa seperti ini, kita bisa hebat, kita bisa berhasil, semua karena kemurahan hati Allah. Yang namanya juga kemurahan hati Allah, misericordia, yang keluar dari hatinya yang maha baik, yang tercurah pada kita. Kita bisa semua karena kemurahan hati Allah. Bukan karena Allah memandang kita hebat, tapi Allah dengan murahnya memberi rahmat itu kepada kita. Artinya tidak pandang-pandang siapa kita, apakah kita hebat, kita suci, kita luar biasa. Tidak, semua karena kemurahan hati Allah. Jadi sadarilah hal itu, bahwa betapa rapuhnya kita. Manusia zaman sekarang dididik untuk menjadi sukses. Betul apa enggak? Mau jadi hebat, ranking 1 kalau bisa, jangan ranking 2. Kalau bisa penghasilannya paling tinggi, kalau bisa paling populer, kalau bisa subscribernya paling besar, kalau bisa rumahnya paling gede, kalau bisa pekerjaannya nomor 1, jangan jadi bawahan. Tapi itu semua bukannya jelek, bukan. Tapi hati-hati, keberhasilan, kesuksesan membuat manusia semakin lupa tentang betapa rapuhnya dirinya. Maka ketika disentil, ketika gagal, ketika jatuh, udah ambiar. Nah, di situ Paulus menyadari bahwa harta rohani yang dia terima, pemahamannya tentang kuasa kasih Allah, tentang karya keselamatan Allah, pengenalannya akan sifat-sifat Allah, akan karya Tuhan dalam dirinya, itu disadarinya ada dalam bejana tanah liat yang rapuh. Nah, maka dari itu bejana ini harus dijaga baik-baik. Apakah Anda tahu, zaman dulu itu kan nggak ada bank, nggak ada itu tempat penitipan harta. Romo Pilis, biasanya orang zaman dulu itu naruh hartanya di mana? Kalau di bejana tanah liat itu disimpannya di mana? Disimpan di gua-gua begitu. Betul. Itu betul, di bawah tanah, digali tanahnya, di gua-gua yang tersembunyi yang nggak banyak orang tahu. Artinya, orang harus tahu sesuatu yang berharga yang dia terimanya dari Tuhan jangan pernah disia-siakan, lalu juga jangan pernah diambil atau direbut oleh orang lain. Ini kuncinya. Banyak dari kita memandang murah. Memang si Allah maha murah, tapi jangan kita pandang murah kebaikan Allah itu. Tapi Paulus dari segi Allahnya memberikan dengan murah, dengan cuma-cuma. Dari sudut kita, lihatlah itu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Betapa rapuhnya kita harus dijaga. Kalau bejana tanah liat jatuh, terbentur, akan hancur. Dan kalau udah hancur, itu susah sekali untuk diperbaiki. Maka dari itu saudara-saudara, benarlah yang dikatakan oleh Paulus di 2 Korintus bab 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Efeknya luar biasa di ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kalau kita cuma mengandalkan kemampuan kita, ditindas sendiri, ditindas sekali kita langsung mundur. Paulus enggak. Dikatakan, kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini ternyata senjata merubah kelemahan, kerapuhan, keterbatasan bersama Allah, mengandalkan Allah, kemurahan Allah menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, terakhir dari saya, Romo John Pilis, saya mau tahu di tempat Romo butuh apa? Nah ini, kalau Bible Learning udah tanya, di tempat Romo butuh apa untuk pewartaan firman Tuhan, kali-kali aja penonton Bible Learning bisa bantu Romo. Oh iya, di tempat saya kami sebenarnya membutuhkan banyak literatur yang berkaitan dengan kitab suci. Minimnya literatur itu membuat kami sulit untuk melayani kebutuhan umat Allah. Dan juga kami membutuhkan kitab suci, ya kitab suci, karena banyak umat yang belum memiliki kitab suci. Sehingga alangkah bahagianya ya kami kalau kami dibantu dengan kitab suci dan literatur lain yang tentu akan sangat membantu pertumbuhan iman, kerasulan kitab suci di tempat atau di keuskupan kami melayani. Terima kasih, Rob.
Nah, kalau Anda mau partisipasi, Anda bisa hubungi toko buku obor, bilang aja kami mau menyumbang untuk Atambua Romo Pilis, itu cara pertama. Cara kedua bisa hubungi saya pribadi, nanti saya kasih kontaknya, gitu ya. Salam damai sejahtera, terima kasih Romo John Pilis, semoga pewartaan firman Tuhan semakin di hati. Salam, bye-bye.